Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Diva Tria Dewanti dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Marid Ibrahim. Kali ini saya akan menyampaikan tentang COVID-19, protokol kesehatan dan juga pentingnya vaksinasi. Yuk mari kita simak. Pastinya kalian sudah nggak asing lagi sama yang namanya virus corona. Lalu kalian ingat nggak sejarah awal mulanya virus corona itu dari mana? Nah, virus corona ini awal mulanya dideteksi ada pada kota Wuhan atau di Cina sekitar akhir Desember 2019 lalu. Tentunya sudah beberapa tahun yang lalu ya. Lalu virus corona ini tidak hanya menyebar di Cina saja, di seluruh dunia, salah satunya negara kita, Indonesia. Virus corona masuk ke Indonesia pada awal 2020 tahun lalu. Dan sampai sekarang pun virus corona ini masih tetap ada di dunia ini. Di Indonesia pun masih ada juga. Lalu apa aja nih teman-teman gejala dan ciri-ciri orang yang terpapar virus corona ini? Nah, salah satu gejala yang paling umum itu yang dirasakan orang-orang adalah demam, lalu batuk kering, dan kelelahan. Tapi ada juga yang merasa nyeri-nyeri pada badannya, nyeri tenggorokan, ada juga yang diare, sakit kepala, hingga hilangnya indera perasa dan indera penciumannya. Nah, ada juga gejala yang paling serius nih teman-teman. Contohnya itu kesulitan bernafas yang mengakibatkan sesak nafas. Lalu nyeri dada, rasa dada itu kayak tertekan kayak gitu. Dan hilangnya kemampuan berbicara dan bergerak. Nah, terus nih virus corona kenapa nggak hilang-hilang sih? Virus corona ini tuh terus bermutasi, terus muncul, dan mempunyai beberapa jenis dipercaya dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk dibandingkan aslinya. Lalu apa aja nih varian dari virus corona? Yang pertama nih, ada virus COVID-19 varian Alpha. Virus ini adalah varian yang awalnya terdeteksi di Inggris. Alpha ini memiliki nama lain seperti varian Ken atau virus B117. Disebutkan jika virus ini setidaknya lebih mudah menular daripada jenis yang pertama. Tuh, serem banget nggak sih? Yang kedua, ada virus COVID-19 varian Beta. Beta ini pertama kali dideteksi di Afrika Selatan pada awal Oktober dan telah ditemukan di lebih dari 80 negara. Khususnya Indonesia juga loh. Virus ini membawa mutasi yang disebut dengan E484K yang dapat membantu penyakit ini menghindari sistem kekebalan. Duh, makin berbahaya ya teman-teman. Yang ketiga ada virus COVID-19 varian Delta. Varian ini ditemukan di India yang pertama kali terdeteksi pada bulan Oktober. Pada bulan Oktober lagi nih, sehingga menyebabkan gelombang kedua yang awalnya telah surut. Jenis virus COVID-19 ini lebih menular dan mampu menghindari respon kekebalan tubuh. Jadi virus varian ini benar-benar sangat mematikan nih. Bahkan nih, virus corona ini varian Delta diperkirakan 40% lebih menular dibandingkan jenis Alpha dan Beta tadi. Tentunya kalian harus lebih berhati-hati lagi ya guys. Karena virus corona ini masih ada, akhirnya semua negara memiliki dampak dengan adanya virus corona ini. Lalu apa aja sih dampaknya? Yang pertama ada sosial ekonomi. Dengan adanya virus corona ini, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Lalu di sosial ekonomi ini dampaknya adalah pada waktu itu pertama kali
terkonfirmasi virus corona, harga masker pun langsung melonjak. Yang awalnya satu boxnya cuma 30.000, sekarang menjadi 100 lebih. Itu juga salah satu dampak dari sosial ekonomi. Yang kedua ada pada pendidikan. Adanya virus corona ini, lalu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk kita belajar dari rumah, untuk kita bekerja dari rumah, semuanya serba dari rumah, atau biasa disebut dengan work from home, atau juga kata lain dari sekolah itu daring, dalam jaringan. Dan yang ketiga tentunya pada hal perekonomian di Indonesia ini. Tentunya dengan adanya virus corona ini, perekonomian Indonesia semakin turun. Dan yang keempat juga ada penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan ini tidak hanya ada pada negara Indonesia, tetapi pada orang-orang masyarakat di Indonesia juga yang memiliki pekerjaan berdagang maupun usaha-usaha kecil. Lalu yang kelima juga pada pariwisata atau hiburan yang berada di Indonesia. Itu juga mendapatkan dampak dari virus corona ini. Jadi karena ada virus corona ini, pariwisata dan hiburan itu semuanya ditutup. Nah, begitu banyak ya teman-teman dampaknya. Oleh karena itu, agar corona ini cepat hilang, sebaiknya kita jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, karena protokol kesehatan ini sangat penting dengan adanya wabah virus corona ini. Lalu apa aja sih agar kita tetap terjaga, tetap sehat, dan tidak tertular virus corona? Pemerintah mengeluarkan 5 kebijakan agar kita tetap terjaga dari virus corona itu. Yang pertama, jangan lupa memakai masker saat kita keluar rumah atau saat kita sedang berbicara pada orang lain. Jangan lupa memakai masker dan memakainya dengan cara yang benar. Oke? Yang kedua adalah mencuci tangan dengan benar atau menggunakan hand sanitizer. Saat kita setelah keluar dari rumah, sebaiknya kita mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Dan lebih baiknya kalau kita habis keluar rumah langsung mandi agar virus corona itu mati dalam tubuh kita. Dan yang ketiga adalah menjaga daya tahan tubuh dengan cara rutin meminum vitamin, makan makanan yang bergizi, contohnya makan sayur, buah-buahan. Lalu jangan lupa dengan olahraga, karena olahraga ini penting teman-teman. Selain untuk kesehatan, selain untuk diet, olahraga ini juga bisa untuk mengalahkan virus dan bakteri. Nah, yang keempat ini adalah physical distancing atau disebut menjaga jarak. Jadi kalau kalian lagi di luar nih, terus ada kerumunan atau gimana, kalian bisa menjaga jarak minimal 1 meter. Tapi lebih baiknya kalau ada kerumunan, kalian gak usah berkerumun, di rumah aja, biar tetap sehat dan aman. Dan yang kelima, tentunya membersihkan rumah, membersihkan diri kita juga dari virus-virus kayak gitu. Rutin untuk mengepel, memberikan disinfektan atau apalah itu ya. Yang penting agar tetap bersih dan higienis. Dan juga nih teman-teman, salah satu untuk pencegahan itu adalah dengan melakukan vaksinasi. Apa sih pentingnya vaksinasi itu? Nih teman-teman, sebelum kita membahas tentang pentingnya vaksinasi, vaksin itu apa sih? Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian
sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, lalu pentingnya vaksinasi ini untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Dan apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Sayang sekali kan kalau kalian gak vaksin, terus akhirnya kalian sakit, lalu siapa yang disalahin? Nanti pemerintah lagi yang disalahin. Vaksin juga memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan atau 5M. Tapi kalian juga jangan khawatir nih teman-teman kalau disuruh vaksin. Vaksin aja agar terjaga keselamatannya dan tetap sehat. Jadi nih teman-teman, vaksinasi COVID-19 ini manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Tetapi vaksinasi COVID-19 ini juga berpotensi mengakibatkan efek samping. Tapi jangan takut teman-teman, efek sampingnya itu ada yang merasa lengannya pegal, ada yang meriang, ada yang mual. Itu wajar. Ada juga yang habis vaksin lalu lapar terus, itu normal. Karena hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin ada atau akan menginfeksi di masa yang akan datang. Tentunya vaksinasi COVID-19 ini halal dan aman. Nah, itu tadi teman-teman seputar vaksinasi COVID-19 dan juga protokol kesehatan. Nah, meskipun kalian juga udah vaksin nih teman-teman, jangan kendor dalam hal protokol kesehatan karena itu sangat aman dan efektif. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.